Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadur Manjuansyah selaku kelompok 2 dari mata kuliah Akuntansi Manajemen, dan kelompok kami akan mempresentasikan tentang bab yaitu konsep-konsep dasar akuntansi manajemen. Dan saya sendiri akan menerangkan tentang subbab yang pertama yaitu pembebanan biaya. Mempelajari akuntansi manajemen membutuhkan pemahaman arti biaya dan terminologi yang berkaitan dengan biaya. Pembebanan biaya pada produk, jasa, pelanggan, dan objek lain yang menjadi perhatian manajemen adalah salah satu tujuan dasar dari sistem akuntansi manajemen. Yaitu pada poin pembebanan biaya, biaya sendiri mempunyai definisi yaitu kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa depan bagi organisasi. Biaya dikatakan sebagai setara kas karena sumber non-kas dapat ditukar dengan barang atau jasa yang diinginkan. Sebagai contoh, menukar peralatan dengan bahan yang digunakan untuk produksi. Selanjutnya ada objek biaya. Sistem akuntansi manajemen dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya pada entitas yang disebut objek biaya. Objek biaya dapat berupa apapun seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan lain-lain yang digunakan untuk mengukur dan membebankan biaya. Terus selanjutnya ada keakuratan pembebanan. Pembebanan biaya secara akurat pada objek sangatlah penting. Keakuratan tidak dievaluasi berdasarkan pengetahuan tentang biaya yang sebenarnya. Keakuratan adalah suatu konsep yang relatif dan harus dilakukan secara wajar untuk dan logis terhadap penggunaan metode pembebanan biaya. Tujuannya adalah mengukur dan membebankan biaya dari sumber daya yang dikonsumsi objek biaya sebaik mungkin. Beberapa metode pembebanan biaya ternyata lebih akurat dibandingkan lainnya. Selanjutnya ada ketertelusuran atau traceability. Hubungan antara biaya dan objek biaya harus digali untuk membantu meningkatkan keakuratan pembebanan biaya. Biaya dapat berkaitan dengan objek biaya secara langsung atau tidak langsung. Biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri dengan mudah dan akurat sebagai objek biaya. Biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang dapat ditelusuri dengan mudah dan akurat sebagai objek biaya. Ditelusuri dengan mudah dalam arti biaya dapat dibebankan dengan cara yang layak secara ekonomi, dan ditelusuri dengan akurat dalam arti dapat dibebankan dengan menggunakan hubungan sebab akibat. Jadi ketertelusuran adalah kemampuan membebankan biaya pada objek biaya dengan cara yang layak secara ekonomi berdasarkan hubungan sebab akibat. Terus selanjutnya ada metode penelusuran. Ketertelusuran berarti biaya dapat dibebankan dengan mudah dan akurat, sedangkan penelusuran atau tracing berarti pembebanan aktual biaya pada objek biaya dengan menggunakan ukuran yang dapat diamati atas sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Metode penelusuran sendiri ada dua metode. Yang pertama, metode penelusuran langsung, yaitu suatu proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan suatu objek. Dan yang satunya penelusuran penggerak atau driver tracing adalah penggunaan penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Dalam konteks pembebanan biaya, penggerak adalah faktor penyebab yang dapat diamati dan faktor penyebab yang mengukur konsumsi sumber daya objek biaya. Selanjutnya ada membebankan biaya tidak langsung. Nah, di sini biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dibebankan pada objek-objek biaya baik dengan menggunakan penelusuran langsung maupun penggerak. Hal ini berarti tidak ada hubungan sebab akibat antara biaya dan objek biaya, atau penelusuran tidak layak dilakukan secara ekonomis. Jadi tidak bisa diselesaikan dengan dua metode yang tadi, penelusuran langsung dan penelusuran penggerak. Tapi pada membebankan biaya tidak langsung, beban biaya langsung pada objek biaya dapat diselesaikan dengan cara alokasi atau pengalokasian. Dan cara mudah untuk pengalokasian biaya adalah hanya dengan membebankan secara proporsional pada jam tenaga kerja langsung yang digunakan setiap produk.
Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Abu Zindi, NIM 392, dari kelompok 2 akan menjelaskan tujuan yang kedua atau poin yang kedua, yaitu harga pokok produk dan jasa. Apa sih harga pokok produk dan jasa? Ada dua jenis keluaran, yaitu produk berwujud dan jasa. Kalau produk berwujud itu hasil dari pengolahan bahan baku. Yang kedua adalah jasa. Apa sih jasa? Jasa ini adalah aktivitas untuk untuk mentreatment pelanggan menggunakan alat atau produk yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Terus kemudian ada juga perbedaan jasa dengan produk berwujud. Yang pertama adalah tidak berwujud, tidak tahan lama, tidak dapat dipisahkan, dan terakhir adalah tidak selalu sama. Organisasi produk berwujud ini biasanya disebut manufaktur, dan juga organisasi produk jasa disebut organisasi jasa. Tampilan kemudian biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Untuk tujuan yang berbeda, harga pokok produk adalah pembebanan biaya yang harus mendukung tujuan manajerial yang sedang berusaha dicapai. Hal ini mengilustrasikan prinsip manajemen biaya yang fundamental, yaitu biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Pas poin 2, setelah itu harga pokok produk dan laporan keuangan eksternal. Apa sih tujuan dari ini? Tujuan utama dari ini adalah sistem manajemen biaya adalah perhitungan harga pokok produk untuk laporan keuangan eksternal. Kemudian ada dua jenis biaya diklasifikasikan menjadi dua atau dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama biaya sesuai fungsional utamanya ya, yaitu biaya produksi dan biaya non produksi. Jadi biaya yang meliputi, kalau biaya produksi itu biaya yang meliputi produksi, berarti pembelian bahan baku, pembelian alat dan sebagainya. Kalau biaya non produksi biasanya itu lebih cenderung ke yang berkaitan dengan fungsi, seperti pengembangan, pemasaran, distribusi, dan lain sebagainya. Dalam pelaporan keuangan eksternal ada beberapa poin yang dibebankan pada produk. Yang pertama yaitu bahan langsung, biaya bahan langsung ya. Elemen biaya ini, biaya yang pertama yaitu biaya bahan langsung. Apa sih biaya bahan langsung? Ini gimana ya? Kalaupun ada di pabrik, berarti biaya tersebut untuk membeli bahan, dan biasanya dapat ditemukan di pabrik tersebut. Jadi tampak mata gitu, bahan-bahan apa aja yang diperlukan untuk memproduksi sesuatu. Yang kedua adalah tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung ini biasanya dapat ditelusuri secara langsung pada barang atau jasa yang sedang diproduksi. Jadi kita bisa melihat biaya ini dikeluarkan untuk mempekerjakan seseorang. Kemudian selain dari dua biaya tersebut, ada juga semua biaya overhead, yaitu semua biaya produksi selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Biasanya ini mencangkup untuk keperluan pemeliharaan, terus penyusutan barang, terus kemudian listrik, pajak, properti, dan sebagainya.
Kemudian ada yang namanya biaya utama dan konversi. Kombinasi dari berbagai biaya produksi mengarah pada konsep biaya konversi dan biaya utama. Biaya utama atau prime cost adalah jumlah dari biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya konversi adalah jumlah dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Terus kemudian poin terakhir yaitu biaya penjualan dan administrasi. Biaya non produksi terdiri atas dua kategori umum, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi. Biaya yang tidak dapat dibebankan dalam periode waktu terjadinya. Jadi biaya ini tidak ada satupun yang dapat dibebankan pada produk atau muncul sebagai bagian dari nilai persediaan yang dilaporkan pada neraca. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Elvina Diah Kusmawati, saya akan menjelaskan laporan keuangan eksternal. Demi memenuhi kebutuhan pelaporan eksternal, biaya-biaya diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Jadi ketika menyusun laporan laba rugi, biaya produksi dipisahkan dari biaya penjualan dan administrasi. Hal ini dilakukan karena biaya produksi dipandang sebagai harga produk pokok. Sedangkan biaya penjualan dan administrasi dipandang sebagai biaya periode. Jadi, biaya produksi yang melekat pada produk yang terjual diakui sebagai beban atau harga pokok penjualan pada laporan laba rugi. Selanjutnya, laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Jadi, berdasarkan klasifikasi fungsional pada perusahaan manufaktur, ditunjukkan kepada tampilan 25, bisa kalian lihat di makalah teman-teman ya. Jadi laporan laba rugi ini mengikuti format tradisional yang diajarkan pada masa kuliah pengantar akuntansi keuangan. Pemasukan yang dihitung menurut klasifikasi fungsional sering disebut sebagai keuangan pemasukan biaya absorpsi atau full costing, karena semua biaya manufaktur dibebankan pada produk. Ada harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi ini atau cost of goods manufaktur mencerminkan total biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. Biaya yang dibebankan pada barang yang diselesaikan adalah biaya manufaktur dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Perincian dari pembebanan biaya ini diuraikan dalam daftar pendukung yang disebut sebagai pelaporan harga pokok produksi. Selanjutnya, barang dalam proses atau work in process terdiri atas semua unit yang telah diselesaikan sebagai dalam produksi pada titik waktu tertentu. Barang dalam proses awal terdiri atas unit yang diselesaikan sebagian dan telah ada pada awal periode. Barang dalam proses akhir terdiri atas unit yang ada pada akhir periode. Selanjutnya, laporan laba rugi perusahaan jasa. Laporan laba rugi perusahaan jasa ditunjukkan pada tampilan 27, bisa kalian lihat di makalah lagi ya teman-teman. Nah, penjualan dalam perusahaan manufaktur. Sebagaimana ditunjukkan pada laporan laba rugi tersebut, perusahaan jasa tidak memiliki persediaan awal atau akhir barang jadi, berbeda dari perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi karena tidak mungkin menyimpan jasa. Jadi kalau dibandingkan dengan perusahaan manufaktur, biaya penjualan jasa dapat disamakan dengan harga pokok produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara sistem akuntansi manajemen yang berdasarkan fungsi dan juga yang aktivitas. Baik, yang pertama, sistem akuntansi manajemen dapat diklasifikasikan secara umum sebagai sistem berdasarkan fungsi dan sistem berdasarkan aktivitas. Pendekatan berdasarkan fungsi dan aktivitas dapat ditemukan dalam praktik nyata. Yang pertama yaitu sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsi atau Functional Based Management atau disingkat FBM, telah dikenal dari tahun 1900-an dan masih digunakan secara luas dalam sektor manufaktur dan jasa. Dan untuk yang kedua, sistem akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas, yaitu Activity Based Management atau bisa disingkat EBM.
IBM ini merupakan sistem yang lebih baru dikembangkan dalam 3 dekade terakhir ini. Untuk perbedaan utamanya yaitu dari elemen utama dari model FBM adalah fungsi, sedangkan elemen utama dari model IBM adalah aktivitas. Fungsi biasanya dikelompokkan dalam unit-unit organisasional seperti departemen dan pabrik. Contohnya teknik pengendalian kualitas, perakitan adalah fungsi-fungsi yang diatur dalam departemen. Sedangkan untuk lawannya yaitu aktivitas atau IBM dikelompokkan dalam suatu bentuk atau proses, misalnya pembelian barang, penerimaan barang, dan pembayaran barang yang diterima, di mana ketiganya merupakan aktivitas yang menggambarkan proses pengadaan persediaan. Namun IBM menawarkan keuntungan yang lebih signifikan, termasuk memperbaiki keakuratan perhitungan harga pokok produk, memperbaiki pengambilan keputusan, serta meningkatkan perencanaan strategis dan kemampuan yang lebih baik dalam pengelolaan aktivitas daripada FBM. Secara khusus, sistem IBM sesuai untuk mendukung sasaran perbaikan berkelanjutan yang merupakan tujuan penting bagi perusahaan untuk bersaing secara global dalam kancah ekonomi. Akan tetapi, sistem akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas lebih rumit dan memerlukan perbaikan signifikan atas aktivitas pengukuran, dan pengukuran bisa menjadi mahal dibanding dengan FBM. Akan tetapi, biaya pengukuran telah menurun dengan kemajuan teknologi informasi sehingga IBM semakin menarik untuk dipakai ke depannya. Jadi kesimpulannya secara khusus bahwa bagi banyak perusahaan manfaat perpindahan FBM menjadi sistem IBM melebihi biayanya. Dengan kata lain, IBM memberikan manfaat yang lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan. Jadi, penggunaan IBM semakin meluas dan perhatian terhadap sistem akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas pun kian menjadi tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.